Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dolalatin finnar. Puji dan syukur hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan tauhid, beribadah kepada Allah saja, mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah sebagai kewajiban yang pertama bagi manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Perintah ini adalah perintah yang pertama kali Allah sampaikan dalam Al-Quran kepada kita. Kalau kita membaca Al-Quran dari surat yang pertama, kedua, dan selanjutnya, maka kita akan mendapati perintah mentauhidkan Allah, perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perintah yang pertama yang disampaikan kepada manusia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda bahwasanya seseorang yang mentauhidkan Allah, seseorang yang hanya beribadah kepada Allah saja, seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah mengharamkan neraka baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Itban bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia ikhlas mengucapkannya untuk mendapatkan pahala melihat wajah Allah. Sebelum saya menyampaikan khutbah Jumat ini, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada kaum muslimin semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah saja,
untuk senantiasa mentauhidkan Allah, karena tauhid merupakan sebab datangnya keberkahan kepada kita dari langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Dan seandainya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Kemudian orang-orang yang beriman dan beramal saleh mentauhidkan Allah, maka Allah akan memberikan kekuasaan kepada mereka. Allah akan menguatkan mereka. Allah akan mengokohkan agama mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a." Hal semuanya itu akan tercapai dengan sebab mereka hanya beribadah kepadaku saja dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Kemudian orang yang menyekutukan Allah, melakukan syirik, maka semua amalan solehnya akan dihapuskan oleh Allah. Semua amalannya akan dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Dan seandainya mereka melakukan perbuatan syirik, menyembah selain Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, akan sia-sialah amalan-amalan saleh yang mereka lakukan. Dan orang yang menyekutukan Allah, orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengharamkan surga baginya, dan orang tersebut tempatnya adalah neraka. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya seseorang yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga baginya dan tempatnya adalah neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita, keteguhan kepada kita untuk senantiasa beribadah hanya kepadanya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan kita dari perbuatan syirik, menyekutukan Allah, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah diciptakannya jin dan manusia? Apa tujuan Allah menciptakan jin dan manusia? Jawabannya adalah agar mereka beribadah kepada Allah saja, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Penjelasan dari ayat ini, wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku menciptakan. Yang dimaksud penciptaan bagi Allah Subhanahu wa taala, yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu dilakukan oleh makhluk
adalah penciptaan yang maknanya mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Langit, bumi, manusia, dan semua isinya di alam semesta ini asalnya tidak ada. Lalu Allah mengadakannya. Itulah maksud yang khusus penciptaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun manusia yang disebut menciptakan bagi mereka sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, penciptaan manusia adalah merubah sesuatu dari suatu keadaan kepada keadaan yang lainnya. Manusia menciptakan mobil, menciptakan kereta api dari besi, dari biji besi. Siapa yang menciptakan biji besi? Yang menciptakan besi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penciptaan manusia tidak sama dengan penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penciptaan. Wa ma khalaqtul jinna. Dan tidaklah aku menciptakan jin. Jin ini adalah makhluk gaib yang Allah ciptakan. Kita tidak bisa melihatnya. Jin ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, berasal dari kata jim dan nun. Dan kata-kata yang berasal dari jim dan nun maknanya adalah al-khafa'u wal istitar. Samar dan tersembunyi. Oleh karena itu jin berasal dari kata ini. Dia tidak terlihat, dia tersembunyi. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Man zama annahu yaral jinna abtalna syahadatahu li'anna Allah ta'ala yaqul innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum illa an yakuna nabiyyan." Barang siapa mengklaim, mengaku melihat jin dalam wujud aslinya, dalam bentuk aslinya, maka kami batalkan persaksiannya kecuali dia seorang nabi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, sesungguhnya iblis dan bala tentaranya melihat kalian dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi jin, menurut pendapat banyak ulama, kita tidak bisa melihat dalam wujud aslinya. Akan tetapi setelah dia berubah menjadi wujud yang lain, maka kita bisa melihatnya. Dan banyak kata lain yang berasal dari jim dan nun. Seperti janin. Karena janin itu tertutup, tidak terlihat. Begitu juga junun, kegilaan. Karena akalnya tertutup. Al-junnah, perisai. Karena dia menghalangi seseorang dari serangan musuh. Kemudian wal-ins, manusia, maknanya adalah makhluk sosial. Manusia adalah seseorang yang terhibur dengan temannya. Seseorang mendatangi temannya untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk mendapatkan kebutuhannya. Itu makna manusia, al-ins. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia dari tidak ada menjadi ada illa liya'budun, kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Para ulama mengatakan, di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, maksud liya'budun adalah liwahidun, agar mereka beribadah kepadaku saja, maksudnya agar mereka mentauhidkanku. Dan ibadah maknanya sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal a'mal adh-dhahirati wal batinah.
Ibadah adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perkataan-perkataan yang nampak dan tersembunyi, yang lahir dan yang batin. Semua yang dicintai Allah berupa perkataan lisan, perkataan qalbu, amalan lisan, amalan qalbu, itu adalah ibadah. Dan ibadah yang dimaksudkan di dalam Al-Quran adalah ibadah yang hanya dipersembahkan kepada Allah saja. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu tauhid? Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala berkata, tauhid adalah ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Tauhid adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Perbuatan Allah secara umum ada 3. Menciptakan, mengatur, dan memiliki. Kemudian kita mengesahkan Allah dalam ubudiyah, dalam uluhiyah, yaitu mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah saja. Dan kita mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifatnya, artinya kita menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW menetapkannya di dalam sunnah yang sahih. Ini khutbah pertama yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi farraqa bainal haqqi wal batil wa amarna bittiba'i rasulihil jalil linakuna ala sawa'is sabil wa nahana anil ikhtilafi wal iftiraqi wat tariqil mudil wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ja'ana bid-dinil qawim wal kitabil mubin wal manhajil mustaqim. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zariyat ayat 56. Pelajaran yang pertama, sebagaimana materi khutbah kita adalah bahwasanya hikmah diciptakannya jin dan manusia. Tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah saja, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran berikutnya bahwasanya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan. Di alam semesta ini tidak ada yang bisa mencipta sebagaimana yang telah kita pelajari. Menciptakan dari tidak ada menjadi ada, ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya adalah bahwasanya jin lebih dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum." Dan sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia, yaitu Adam, berasal dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami sebelumnya telah menciptakan jin, yaitu iblis, dari api yang sangat panas. Jadi sebelum ada Nabi Adam,
alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan jin, dan jin yang pertama menurut sebagian ulama adalah iblis, laknatullahi alaih. Kemudian yang terakhir, tugas kita di dunia adalah untuk beribadah. Tugas kita di dunia adalah beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara-perkara duniawi, maka seorang muslim harus menjadikan perkara duniawi ini sebagai perantara bagi akhiratnya, sebagai jembatan bagi akhiratnya. Dia berdagang, dagang aktivitas duniawi, tapi dia niatkan dengan berdagang itu dia untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya, menafkahi diri sendiri dan keluarganya. Ketika dia berolahraga, maka olahraganya dia niatkan supaya badannya kuat, supaya kuat dalam beribadah, supaya bisa berjihad di jalan Allah, bisa memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidur supaya bisa sholat malam dan lain sebagainya. Jadi aktivitas seorang muslim yang sifatnya duniawi, jika dia niatkan untuk melakukan amalan soleh, maka dinilai berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat di akhir khutbah ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita dan mengampuni dosa-dosa kita. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Allahumma qsim lana min khasyatika ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.